seakan-akan pengadilan itu mau merampas. Itu timbul perlawanan dari masyarakat itu. Kan ini motornya untuk Gojek. Kalau diletakkan sita bagaimana? Kalau suatu objek sudah dibebani sita, kemudian dia diadakan jual beli, itu maka jual beli itu dinyatakan nanti batal demi hukum. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Potas, podcast PTA Semarang dimanapun berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam studio podcast PTA Semarang bersama narasumber pada hari ini adalah Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes Muhammad Yasa SH.MH. Kita akan mengobrol santai tentang sita dan eksekusi, permasalahan sita dan eksekusi. Mari kita sapa bersama beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Yasa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu akrab disapa dengan Cak Yasa. Iya. Tapi mohon maaf, saya suul adab ketika harus matur Cak Yasa. Maka untuk lebih santainya obrolan kita pada saat ini, saya sapa beliau dengan Bapak. Mohon berkenan seperti itu. Sahabat Potas PTA Semarang yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sita dan eksekusi. Di masyarakat awam, mungkin ketika kita mendengar kata sita, itu sesuatu yang mungkin menakutkan. Namun pada kali ini akan dibahas tuntas oleh beliau bagaimana dan apa itu sita. Kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan kepada masyarakat apa itu sita agar masyarakat memahami dan tidak terkesan menakutkan tentang sita itu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ya, kita akan bincang-bincang terkait dengan permasalahan sita dan eksekusi. Namun karena keterbatasan waktu dan durasi, sekarang kita bincang-bincang tentang sita saja. Tentang sita dulu. Ya. Nanti pada episode yang akan datang akan kita lanjutkan dengan apa itu eksekusi. Begitu ya Bapak? Sekali. Ya. Baik para pemirsa yang berbahagia, ya. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan tadi, ya, bahwa di tengah-tengah masyarakat itu terkait dengan perkataan sita itu bikin heboh itu. Iya. Ya, seakan-akan pengadilan itu mau merampas ya, barang objek yang akan disita itu. Sehingga yang dimiliki seseorang mau dirampas itu ya Pak? Seakan-akan ya. Sita. Sehingga tidak sedikit ketika ada peletakan sita itu timbul perlawanan dari masyarakat itu. Nah, ini oleh karena itu perlu kita jelaskan supaya masyarakat khususnya pihak-pihak yang berperkara itu memahami apa sih sita itu dan kepentingannya untuk apa, nanti akan kita bicarakan bersama. Okay. Baik. Pengertian sita. Sita itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Ini pengertian benda bergerak itu seperti benda yang bisa dipindah tangankan, yang bisa dipindahkan, dialihkan, bisa dipindahkan. Ya. Objeknya itu sendiri bisa dipindahkan. Ya. Itu mobil umpamanya, kemudian juga ada mesin-mesin umpamanya. Ya.
atau binatang ternak umpamanya. Binatang ternak termasuk bisa dipindah tangankan, bergerak ya Bapak ya? Dipindah, Ya. jenis kelompoknya Ya, saja. jenis Ya. kelompok. Begitu juga benda yang tidak bergerak, objek tanah, rumah umpamanya. Juga bisa dilakukan sita, Iya. walaupun tidak bergerak. Ya. Iya, benda yang tidak bergerak itu. Ya. Yang mana benda bergerak atau tidak bergerak ini adalah milik tergugat dalam perkara tertentu itu. Ya. Untuk apa? Nah ini sekarang ya pengertiannya. Agar supaya benda-benda tersebut sebatas untuk tidak dipindah tangankan selama proses perkara itu berjalan. Tidak dipindah tangankan oleh tergugat. Oleh Ya, tergugat. ya. Nah, itu. Ya. Biar aman ya Pak Biar ya? aman. Biar Ya, aman. itu tadi itu selama proses ini ya sehingga nanti kalau seandainya gugatan penggugat itu dikabulkan oleh pengadilan, ya tidak sia-sia dia. Istilahnya orang sekarang tidak hanya menang di atas kertas, ya. Tapi Di pengadilan. barangnya nggak ada gitu ya, obyeknya ternyata nggak ada. Ketika seseorang wan prestasi, ya dia punya hutang, ya sudah menghukum tergugat untuk membayar dan sebagainya. Ternyata yang mau buat bayar nggak ada. Nah, inilah makanya ketika penggugat mengajukan gugatan, ya, dia langsung bisa disertakan agar supaya pengadilan meletakkan sita terhadap harta milik tergugat. Ketika mengajukan perkara bisa langsung meminta atau memohon untuk diletakkan sita, atas barang yang dimiliki oleh tergugat. Itu namanya pengertian sita. Jadi tujuan sita itu hanya sebatas mengamankan, tidak merampas. Tidak. Tapi konotasi orang itu ya Pak ya. Jadi Kalau menakutkan ya. menakutkan ketika sudah disita umpamanya seakan-akan barang itu mau diambil oleh pengadilan. Tidak, sama sekali tidak. Hanya diamankan. Saat ini kita mengamankan. Sita itu tujuannya untuk mengamankan. Begitu ya Pak ya. Oke. Agar supaya barang itu tidak dipindah tangankan. Oke. Perlu dipahami sobat podcast bahwa tujuan sita adalah untuk mengamankan objek sengketa. Oh gitu ya. Untuk mengamankan, bukan merampas. Jadi tidak usah takut gitu ya. Kalau ada istilah sita. Itu. Silakan Bapak dilanjut Bapak. Dan bahkan nanti ketika sudah diletakkan sita, ya, objek sita itu tetap diserahkan kepada pemilik barang, penguasa barang. Penguasa barang. Ya, katakan A hutang kepada B 1 juta. Ya. Ketika limit waktu ternyata A tidak bisa membayar, sehingga B mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya wan prestasi itu dengan jaminan agar supaya disita umpamanya sepeda motor milik tergugat. Nah, itu. Ketika diletakkan sita itu bukan sepeda motornya kemudian ditarik ke pengadilan atau diserahkan kepada penggugat, bukan. Ya. Jadi barang itu tetap dikuasai oleh pemiliknya, tetap dikuasai oleh tergugat. Hanya saja kalau sudah diletakkan sita, katakan kalau sepeda motor umpamanya akan didaftarkan penerbit surat sepeda motor itu kepolisian, ya ke Samsat umpamanya. Samsat. Disitulah nanti akan ditulis bahwa sepeda motor merek ini tahun ini telah diletakkan sita oleh pengadilan, sehingga ketika seseorang mau membeli barang dan datang, apa benar ini? Oh ini tidak, ini sedang dalam proses pengadilan. Sita, iya. Nah, jadi tidak bisa nanti yang memiliki sepeda motor itu terus menjual karena ada catatan sita tadi ya betul, Pak ya. Jadi ya. oke ya. Seperti itulah pengertian sita itu. Terus begini Bapak, kalau tadi kan kita masalah hutang piutang ya. Ketika hutang itu sudah dibayar, berarti kan sepeda motor itu secara otomatis tidak akan sitanya sudah bisa dilepas itu ya Pak.
istilahnya diangkat sita itu. Diangkat istilahnya iya. ya. Nah, kalau ternyata umpamanya selama dalam proses pengadilan, ya ternyata ada perdamaian di situ. Perdamaian dalam artian pihak lawan, pihak tergugat bersedia dia untuk membayar hutang-hutangnya umpamanya. Ya, sehingga di situ nanti akan ada penetapan dari pengadilan untuk pengangkatan si sita itu. Yang membuat itu pengadilan ya, yang betul. mengangkat sita itu adalah pengadilan. Pegawai pengadilan. Tidak serta-merta karena sudah dibayar berarti sudah selesai, tetap harus ada namanya pengangkatan sita itu ya. Penetapan pengangkatan sita. Baik umpamanya rumah, kalau rumah itu nanti katakan sudah sertifikat umpamanya Bu, ya. Itu nanti peletakan sitanya ke BPN. Nah, Pertanahan Nasional. Kalau umpamanya ternyata setelah proses pengadilan, ya, sudah selesai masalah, sudah bersedia umpamanya untuk mengangkat umpamanya, untuk membayar dan sebagainya. Kemudian atas permohonan pihak itu pengadilan akan mengangkat. Pengangkatan sita itu berupa penetapan dari pengadilan agar supaya memerintahkan jurusita itu untuk mengangkat catatannya tadi itu maksudnya. Dalam artian peletakan dan pengangkatan itu terkait dengan pencatatan di mana objek sita itu kantor seperti di kantor tanah itu. Tadi di BPN ya, itu ya umpamanya Pak. Kalau tanah harus ada penetapan pengangkatan sita. Ya itu harus ada. Setelah itu baru ke BPN untuk menyampaikan bahwa objek tersebut sitanya sudah diangkat. Nanti prosedur itu akan dilaksanakan oleh BPN tentang pengangkatan sita ya Pak betul. ya. Oke, jadi terus clear setelah itu ya. Ya. Monggo dilanjut Bapak tentang sita. Asik kelihatannya ini ya. Jadi begitulah beberapa proses sita itu tentu terkait dengan perkara. Ya, nggak bisa sita itu berdiri sendiri tanpa adanya perkara di pengadilan. Jadi terkait dengan sengketa-sengketa tadi itu antara barang bergerak dan barang yang tidak bergerak itu boleh dilakukan, diletakkan si sita. Ya. Hanya saja ada beberapa pengecualian. Pengecualian ada barang-barang yang tidak boleh diletakkan sita. Ada barang yang tidak boleh diletakkan sita. Iya. Sekalipun itu milik tergugat umpamanya. Tadi kan sudah kami jelaskan ya. Barang milik tergugat yang diletakkan sita, tapi ini ada pengecualian. Apa itu Bapak? Sekalipun dalam definisi tadi itu adalah peletakan terhadap barang milik tergugat. Ya. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama itu barang-barang yang dibuat untuk mencari nafkah, mencari kehidupan. Umpamanya binatang ternak umpamanya, ya, petani, satu-satunya harta yang bisa dijual itu umpamanya dia mempunyai 2 ekor sapi, punya dia umpamanya kalau dulu ada keretanya itu ada semacam kerbau atau sapinya, kerbau sapi, ada cikarnya itu barangnya, tapi itu untuk mencari kehidupan dia, nafkah dia itu bersumber dari situ. Bapak sekarang begini, kita contohnya ala sekarang ya, motor itu ya, sekarang kan dipakai untuk Gojek. Itu kan dipakai untuk Gojek. Nah, ketika ternyata satu-satunya yang dipunya adalah objek sengketa itu, ya, apakah bisa dipersamakan dengan pengecualian tadi Pak? Kan ini motornya untuk Gojek, kalau diletakkan sita bagaimana itu kan? Apakah itu termasuk pengecualian yang Bapak sampaikan tadi? Betul sekali Bu. Memang dalam beberapa kitab-kitab hukum acara itu karena sudah disusun begitu lamanya, kondisi masyarakat saat itu adalah kita masyarakat pertanian itu, ya. Sehingga contohnya seperti itu. Dengan perkembangan sekarang umpamanya jelas, ya, tergugat itu terdaftar sebagai di dalam aplikasi Gojek itu dia, ya.
memang masyarakat pun menyaksikan sehari-harinya pekerjaan dia itu ya Gojek itu dengan sepeda Pakai motornya. motor itu ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dikecualikan. Ya. Padahal itu Pengadilan- objek yang oleh mungkin penggugat kan, lah itu memang objeknya itu Iya, gitu ya. satu-satunya itu umpamanya yang bisa dijual umpamanya Iya. ya untuk menutup hutangnya Hutang itu. itu ya. Tetap tidak boleh. Itu dikecualikan karena apa? Itu menjadi dia modal untuk dia berusaha mencari nafkah. Nah, itu dikecualikan. Itu Selain itu ada aturan hukumnya ya Bapak ada, ya? ya dalam hukum ajar ditentukan itu. Ya. Iya. Ada lagi barang itu sudah menjadi milik pihak ketiga. Hmm. Ya. Ternyata Sebelum diletakkan sita, ternyata itu sudah dijual dulu Nah, itu ya. begitu. Ada sudah resmi sebelum berperkara itu memang sudah dijual Oh, dia. gitu. Itu juga tidak boleh diletakkan sita. Kemudian objek-objek yang milik negara. Umpamanya ada perumahan itu kan banyak juga status tanahnya masih milik negara umpamanya, atau ada perumahan instansi tertentu, Ya. ya rumah Tapi dinas umpamanya. Tidak rumah dinas wakil ketua PTA Iya. Semarang ya kan? Iya, iya. Nah, itu kan banyak sekarang itu ya. Beberapa Enggak, Pak. instansi Enggak. itu dia punya perumahan, ya, punya perumahan, ya. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Itu aset negara. Ya, itu tidak boleh diletakkan Sita. sita. Nah, itu beberapa hal ada pengecualian yang terkait dengan sita itu. Oke. Jadi ada pengecualian barang yang tidak boleh atau tidak bisa diletakkan sita. Sita. Sobat podcast PTA Semarang, asik sekali ketika kita bicara tentang sita. Ternyata ada barang yang tidak boleh diletakkan sita. Jadi barang milik tergugat ini ada beberapa yang memang dikecualikan tidak boleh diletakkan dengan sita. Itu pengecualian ya Pak ya. Tadi Bapak kita balik lagi. Jadi tujuan sita tadi kan intinya ya. Intinya itu untuk mengamankan objek Agar supaya tidak dipindah tangankan. Tujuannya itu, jadi tujuannya bukan untuk merampas. Sekali lagi itu yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa sita itu bukan merampas tapi mengamankan objek yang menjadi sengketa ketika diajukan perkara di pengadilan. Ya, itu yang harus dipahami bersama. Nah, sekarang kita akan sedikit Bapak, kan tadi ada sita, ada sekarang sita itu apa saja macamnya. Nah, itu Bapak. Baiklah, sahabat podcast yang berbahagia, ya, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis sita. Ya. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, Pak. Kepada masyarakat, ya, ini karena terkait dengan masalah sita itu. Ketika seseorang itu mau membeli sesuatu, membeli mobil kah, atau membeli khususnya properti ya, tanah, ya, itu hendaklah dicek dulu sertifikat kalau tanah sudah diletakkan sita atau belum. Ada enggak peletakan sita di objek itu? Nah, kalau suatu objek sudah dibebani sita, kemudian dia diadakan jual beli, itu maka jual beli itu dinyatakan nanti batal demi hukum. Walaupun kita yang membeli nggak tahu Pak. Iya. Nah, makanya itu kewajiban pembeli itu harus dia kalau Teliti mau ya. Ada enggak pembebanan objek itu. Dibebani sita enggak gitu ya. Begitu. Karena kalau sudah diletakkan sita, ya, itu jual beli ya, walaupun sudah dibayar bayar dan sudah sebagainya, itu ya. kalau pengadilan itu akan dinyatakan batal demi hukum. Jual belinya ya. Iya. Itu kalau sudah objek itu sudah dibebani sita itu. Harus diteliti sobat podcast, ketika mau membeli sesuatu diteliti apakah objek tersebut
ada peletakan sita apa tidak ya. Makanya Bu, kadang-kadang kalau kita jalan lihat itu kadang-kadang kita temukan papan nama itu. Ya, tanah ini telah diletakkan sita oleh pengadilan ini kan biasanya ada di papan nama itu kan. Itu dalam rangka iktikad baik pemilik itu supaya tidak dipindah tangankan. Ya. Baik, kembali kepada masalah jenis-jenis sita tadi, pertanyaan Ibu tadi. Dalam hukum acara itu ditentukan ada beberapa macam sita. Yang sering kita dengar, ya, sita itu adalah sita jaminan, ya, konservatur bislah, ya. CB. Ya. Kalau istilah pengadilannya CB, bukan CB motor ini Pak. Ya, bukan CB jenis merek motor itu bukan. Ya. Istilah di pengadilan, orang pengadilan mengatakan CB, konservatur bislah atau sita jaminan. Sita jaminan ini adalah sita terhadap objek yang merupakan milik tergugat. Gitu. Ya, barangnya itu katakan rumah itu memang sertifikatnya atas nama tergugat. Itu CB, konservatus bislah. Kemudian ada juga revindicator bislah, yaitu sita revindikator itu sita yang objeknya itu milik penggugat. Berarti yang ngajukan sita tergugat. Penggugat juga? Iya, tetap penggugat. Nah, itu. Walaupun itu barang milik penggugat sendiri. Barang saya itu sedang kita gadaikan umpamanya. Ya, kemudian ada sengketa. Atau yaitu barang kita itu sebagai jaminan sudah saya lunasi. Tetapi belum diserahkan umpamanya. Nah, agar supaya barang saya ini tidak dipindah tangankan, maka ketika berperkara itu saya mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita terhadap barang milik saya sendiri. Ya, karena barang itu dikuasai oleh tergugat. Barang penggugat tapi dikuasai oleh tergugat. Jadi yang mengajukan sita pun penggugat ya Pak ya? Ya, tetap. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sita persamaan. Sita persamaan ini contohnya umpamanya perkara di pengadilan agama terhadap objek tertentu dimohonkan sita. Tetapi ternyata ketika berperkara di pengadilan agama, ada juga perkara di pengadilan negeri umpamanya. Dan di situ pengadilan negeri ini sudah meletakkan sita juga. Jadi satu objek itu untuk objek dua perkara. Satu di pengadilan agama contoh ini ya. Yang satunya perkara di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri. Contoh umpamanya. Ketika seseorang suami istri umpamanya dia menjaminkan ya, dia hutang suatu bank dengan jaminan rumah umpamanya. Jaminan rumah, harta bersama rumah. Rumah katakan senilai 1 juta. Dia hutang di bank 500.000 umpamanya. Rumah 1 juta, kecil banget Pak, itu gambar. Ya, katakan itulah ya, hutang 500 umpamanya. 500 juta ya. Nah, ketika uang prestasi dia ada permasalahan sehingga tidak membayar, ya, akhirnya kreditur pihak bank mengajukan di pengadilan. Pengadilan negeri itu ya Pak? Pengadilan negeri, umpamanya gitu ya. Karena bank konvensional. Udah diletakkan sita. Tahu-tahu suami istri ini juga mau bercerai. Ya. Nah, kemudian si istri menggugat juga cerai dan harta bersama juga. Objeknya yang tadi diagunkan. Nah, gitu. Sehingga sama-sama diletakkan inilah yang namanya sita persamaan. Jadi satu objek diletakkan dua sita kalau gitu. Betul. Satu pengadilan negeri contohnya, satunya pengadilan agama. Itu namanya sita persamaan. Oke. Bisa ya Pak kayak gitu ya? Boleh. Ya, udah. Tuh. Ya, yang ketiga. Yang keempat, sita harta bersama.
Ini yang banyak terjadi di pengadilan agama. Pekerjaan kita semua. Nah, itu. Ya. Jadi sita terhadap harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa melihat harta itu atas nama siapa. Nah, kuncinya selama dibeli setelah nikah itu namanya definisinya adalah sebagai harta bersama. Ketika bercerai umpamanya karena takut ada kekhawatiran nanti dipindah tangankan, ya, pihak penggugat mengajukan sita agar supaya harta yang dikuasai oleh tergugat itu tidak dipindah tangankan. Ini perkara-perkara perceraian biasanya dengan harta bersama. Tentunya harta itu yang sudah terbukti bahwa itu adalah harta bersama. Iya. Ya. Karena begini Bu, ketika seseorang mengajukan sita, itu tentu harus dibarengi dengan bukti awal. Nggak bisa Pak saya minta sita, wah objek itu ternyata nanti kalau objek milik itu orang lain bagaimana? Iya, itu rumahnya tetangganya. Rumah tetangga. Ternyata rumah dinas selanjutnya. Itu. Minta disita, tapi nggak boleh tadi karena pengecualian. Ya. Nah, itu jadi harus ada alat bukti awal. Fotokopi, sertifikat, kemudian majelis saya yakin ada ketentuan-ketentuan kapan dia boleh meletakkan sita itu. Kuncinya itu, kalau ada indikasi bisa dibuktikan bahwa objek itu akan dipindah tangankan. Katakan, oh ternyata sudah di media online sudah ditawarkan, atau di koran itu kan ada butuh uang dijual, itu. Kalau dijual harga murah ya. Itu kalau pemohon bisa membuktikan adanya itu biasanya itulah sebagai alasan hakim untuk meletakkan sita. Jadi harus ada bukti awal ketika memohon sita. Iya. Itu ya. Jadi tidak serta-merta menyampaikan atau memohon ke hakim ya bahwa saya minta objek ini disita. Harus disertai dengan bukti-bukti. Bukti awal. Alasannya apa itu ya. Jadi sobat podcast yang harus dipahami ketika memohon peletakan sita, kita harus punya bukti awal yang harus diajukan. Jadi tidak serta-merta memohon kepada hakim untuk meletakkan sita, tapi harus disertai dengan bukti-bukti awal objek tersebut. Itu ya. Jadi yaitu alasan tadi itu Bu ya, alasan utamanya dikhawatirkan akan dipindah tangankan. Itu harus dibuktikan. Yang kedua itu tadi objek itu sendiri juga harus dibuktikan. Benar nggak milik ini yang harus itu. Benar nggak itu milik tergugat? Iya. Atau benar nggak itu milik saya, milik penggugat yang dikuasai tergugat? Objeknya apa? Ya, itu yang itu macam-macam sita Bapak. Masih ada lagi Bapak? Oh masih ada lagi. Ada 2 lagi Bu. Ada 2 lagi. Yang kelima itu namanya sita eksekusi. Ini yang kelihatannya menarik ya Pak. Itu. Tapi ini mesti bahasanya panjang ya. Nanti kita bahas khusus ketika tentang sita eksekusi ya Pak. Tapi ini termasuk macam-macam sita ya. Eksekusinya sita nanti cuma penjelasannya aja ini ya, sita eksekusi. Sita eksekusi itu adalah sita yang ketika ya, perkara itu diputus oleh pengadilan, itu belum ada peletakan sitanya. Itu. Jadi tidak ada dalam amar putusannya itu ya menyatakan sah dan berharga sita jaminan umpamanya. Itu belum ada. Ya. Hanya kalaupun masalah umpamanya waris umpamanya. Hanya ini objeknya adalah milik almarhum, menetapkan ahli warisnya ABC, menghukum para pihak untuk membagi, umpamanya itu. Tidak ada kalimat sitanya di situ. Sehingga setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, kemudian salah satu pihak itu mau minta eksekusi lelang, ya, ini nggak bisa. Harus terlebih dahulu dia diletakkan sita jaminan itu. Karena ketika proses perkara tidak ada permohonan sita. Tidak ada permohonan sita. Nah, itu namanya sita jaminan. Kemudian ada yang sudah ex officio.
ketika dalam perkara itu sudah diletakkan sita, ada kalimat ya menyatakan sah dan berharga sita. Ketika eksekusi, maka CB ini, sita jaminan ini otomatis beralih menjadi sita eksekusi. Sita jaminan yang diletakkan ketika proses perkara, ketika sudah putus dan punya kekuatan hukum tetap, statusnya itu ya Pak ya, Iya, ketika proses lelang, proses lelang itu menjadi sita eksekusi. secara otomatis tanpa diminta. Tidak ada permohonan Permohonan menjadi sita nggak eksekusi ya. Jadi secara otomatis CB itu setelah tadi putus perkaranya mau dimohonkan lelang, secara otomatis tidak harus memohon lagi, Iya. otomatis menjadi sita eksekusi. Sita eksekusi. Oke. Karena kalau kita mau lelang belum ada sita eksekusinya, KPKNL tidak mau melaksanakan karena itu persyaratan. Persyaratan ya. Karena apa? Itu lagi dikhawatirkan. Kalau sudah dilelang dan ada pemenang lelang, ternyata karena tidak ada disita sudah dijual lebih dulu umpamanya. Nah, itu makanya wajib persyaratan untuk sita pelelangan itu harus ada sita eksekusi. Nah, ini. Yang terakhir Bapak. Yang terakhir itu ini istilahnya jarang didengar orang, tapi sebenarnya sangat menarik istilah ini. Ada namanya sita buntut. Ya, kita yang dengar kan sop buntut aja sekarang. Iya. Ya. Kalau sop buntut enak Bapak. Itulah yang kalau itu saya ini, katakan menarik itu ya. Kalau ini sita buntut. Itu apa itu sita jarang, buntut ini ya? Orang membicarakan tentang sita buntut ini. Ya. Ini. Jadi gini Bu, sita buntut itu permohonan sita ketika dalam perkara pertama, tingkat pertama itu belum ada ya, peletakan sitanya, belum ada. Ya, hanya yang katakan waris yang itu tadi tentang pembagian berapa persentasenya ya, itu. Nah, ketika sudah diputus, salah satu pihak upaya hukum dia keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian dia mengajukan banding ini. Ya. Nah, perkara sudah diajukan upaya banding, upaya hukum, ya. Ternyata di situ pihak-pihak ini mohon untuk diletakkan sita. Ketika upaya hukum permohonannya perkara banding. Bisa ya Pak? Nah, itulah sita buntut itu. Nah, kan jarang orang tahu itu. Ya. Berarti memohonnya di memori banding? Dibanding dia. Ya, itu. Jadi mohon kepada majelis hakim tingkat banding supaya memerintahkan pengadilan tingkat pertama yang menangani tersebut untuk meletakkan sita. Jadi yang memerintahkan meletakkan sita adalah majelis tingkat banding. Tentunya nanti pengadilan tingkat banding itu juga akan memeriksa alasan-alasannya apa. Majelis hakim banding memerintahkan majelis hakim tingkat pertama untuk meletakkan sita. Iya, karena kita kan nggak punya jurus sita pengadilan tingkat banding itu. Yang ada kelengkapannya di tingkat pertama. Oke. Lalu apa yang mendasari kewenangan pengadilan tingkat banding ini berhak untuk meletakkan sita perintah itu? Karena pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu statusnya sama-sama judek faksi. Itu. Kalau Mahkamah Agung namanya judek juris. Jadi berhak pengadilan tingkat banding ini dia yang namanya judek faksi, hakim pemeriksa fakta. Boleh. Nah, di sini bahkan kalau ada saksi yang kurang lengkap, kita kan boleh memanggil pihak-pihak itu untuk hadir di tingkat banding atau menghadirkan saksi untuk dihadirkan di tingkat banding boleh. Karena apa? Statusnya sama-sama judek faksi. Oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa materi itu. Nah, sehingga dengan adanya sita buntut tadi, perkara sedang berjalan, pengadilan tingkat banding dengan mempunyai alasan bahwa akan ada barang ini dipindah tangankan dan juga sudah ada bukti-bukti kepemilikan itu, maka boleh pengadilan tingkat banding membuat penetapan sita dengan perintah kepada
pengadilan tingkat pertama untuk meletakkan sita. Sobat podcast PTA Semarang yang berbahagia, asik sekali ketika kita membahas atau berbincang tentang sita. Masih panjang kelihatannya pembahasannya, tapi mohon maaf karena waktu jua yang harus membatasi kita. Nanti pasti akan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Kita akan membahas lebih detail, lebih tuntas tentang sita, eksekusi, dan permasalahannya. Mungkin untuk edisi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Cak Yasa. Mohon maaf ini saya ngaturi dengan Cak Yasa ya. Kita ketemu lagi nanti di episode yang akan datang dengan tema yang lebih menarik dan asik tentunya. Tapi tema ini akan tetap kita lanjutkan dengan lebih detail lagi, tentunya dengan beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Yasa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih Bapak waktu dan kesempatannya bersama podcast PTA Semarang pada episode kali ini. Untuk itu mari kita akhiri dulu perjumpaan kita pada episode ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada episode yang akan datang. Mungkin untuk closing pada episode ini saya silakan kepada Bapak Yasa, Pak Muhammad Yasa. Aduh, jadi biasa panggil Cak Yasa itu ya, lebih enak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, tadi klarifikasi kenapa dipanggil Cak, karena itu sudah tradisi orang Surabaya. Oh, ya. Tapi biar tetap kelihatan selalu muda Pak kalau dipanggil Cak itu Pak. Ya, itu karena sudah tradisi di sana. Kalau pada laki-laki yang lebih besar itu panggil Cak ya. Katanya itu ya. Oke. Sebagai narasumber saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua sahabat podcast ya. Saya harapkan mudah-mudahan ini sebagai kajian kita bersama untuk kita kembangkan, karena yang disampaikan tadi hanya pointer-pointernya saja. Dan mudah-mudahan itu bisa kita kembangkan dalam pembahasan berikutnya. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan eksekusi ya. Insya Allah itu yang insya Allah menarik sekali ya. Akan kita bahas bersama ya Pak tentang eksekusi. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Sobat Podcast PTA Semarang dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan podcast PTA Semarang di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.